Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah mahasiswa Al-Mu'min yang dimuliakan Allah. Biasa pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian yang membahas sirah an-nabawiyah. Pada sore hari ini akan memasuki tema yakni faedah-faedah Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah sudah sampai dengan baru telah datang di mana kita tanpa memperpanjang waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini di hari ke-28 dari bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah sambil menanti waktu berbuka puasa, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih membahas tentang Isra dan Mi'rajnya beliau. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana kronologis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Mulai dari 50 waktu, kemudian beliau meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian menjadi 5 waktu saja. Nah, kemudian setelah beliau menerima perintah salat 5 waktu tersebut, beliau kembali ke Baitul Maqdis. Di sana beliau mengimami para nabi yang lain untuk melaksanakan salat subuh. Nah, setelah itu beliau kembali ke kota Makkah dan mengkabarkan manusia tentang kejadian apa yang baru saja menimpa beliau. Maka beliau pun menjadi bahan tertawaan orang-orang sampai kemudian beliau bisa menjelaskan apa yang beliau lihat di Baitul Maqdis, sama seperti apa yang dilihat oleh orang-orang musyrikin yang sudah pernah pergi ke sana. Tapi ya tetap saja mereka tidak membenarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Tetap saja mereka dalam kekufuran dan kesyirikan mereka. Berbeda dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai mengatakan kalau yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada itu, maka beliau radhiyallahu anhu akan membenarkan. Nah, dari sinilah kemudian beliau dijuluki dengan julukan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Baik, ini pelajaran kita di pekan yang lalu. Sekarang kita akan coba ambil ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra wal Mi'raj ini sangat banyak. Ya, para ulama ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj, mereka sampaikan faedah-faedahnya mulai dari awal perjalanan Nabi SAW sampai akhir perjalanan beliau. Ini syarat dengan pelajaran. Oleh karena itu kita akan coba ambil beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama. Kebanyakan faedah ini kami ambil dari Fikih Sirah karya Profesor Dr. Zaid Al-Zaid dan juga Fikih Sirah karya Syekh Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Baik, di antara faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, yang pertama bahwa Isra dan Mi'raj ini tentunya merupakan tanda kebesaran Allah dan tanda kenabian Nabi SAW yang tidak bisa lagi kita nafikan. Bagaimana Nabi SAW, ya jangankan Mi'rajnya, Isra'nya saja ya, Isra'nya saja. Bagaimana ketika itu orang bisa melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis dari Baitullahi Al-Haram dalam jangka waktu yang demikian cepat.
Maka ini tidak lain dan tidak bukan melainkan menunjukkan kebesaran ya Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukanlah seorang pendusta. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan perjalanan yang demikian dahsyatnya. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Zaid bahwa ketiadaan informasi yang sahih tentang kapan tepatnya terjadinya Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan peringatan apapun di hari tersebut. Ya, kalau Lailatul Qadar, kita dikasih tahu ya bahwa Lailatul Qadar itu kapan? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya ada syariat kita disuruh mencari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fi asyri awakhir min Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam ya carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi ada waktunya. Demikian juga Idul Fitri, Idul Adha. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan walam yakun dalilun ma'lumun la ala syahriha wala ala asyriha wala ala ainiha. Tidak ada suatu dalil pun ya yang menjelaskan tentang kapan bulan terjadinya Isra Mi'raj. Bahkan bulannya kita nggak tahu. Wala ala asyriha. Tidak kemudian juga ada dalil yang menunjukkan di sepertiga bulan yang mana. Karena kalau Lailatul Qadar kan ada cluenya, ada petunjuknya. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini 10 malam atau 10 hari itu nggak ada petunjuknya sama sekali kapan Isra Mi'raj. Entah itu 10 hari terakhir Sya'ban atau 10 hari pertama. Ya, wala ala ainiha, bahkan tanggalnya secara pasti nggak ada dalil sedikit pun yang menunjukkan. Ya, bal al-nuqul fi dzalika munqati'atun mukhtalifatun laisa fiha ma yuqta bih. Bahkan nukilan-nukilan yang didapatkan tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj itu sanadnya terputus atau diperselisihkan dan tidak ada yang bisa dipastikan tentang kapan terjadinya. Wala syuri'a lil muslimin takhsisu lailatil lati yudhannu annaha lailatul Isra bi qiyamin wala ghairihi. Maka tidak disyariatkan bagi kaum muslimin untuk mengkhususkan malam Isra dan Mi'raj yang dikira oleh sebagian orang bahwa itu adalah malam Isra dan Mi'raj ya dengan menghidupkan malamnya atau kegiatan yang lainnya. Jadi nggak ada yang spesial dengan apa yang disebutkan oleh sebagian orang tanggal 27 Rajab. Ya, bi khilafi Lailatul Qadar, beda dengan Lailatul Qadar. Fa innahu qad thabata fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Beda dengan malam Lailatul Qadar. Ada dalilnya, ada nasnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan." Makanya kita diperintahkan untuk menghidupkan malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr sadda mi'zarah wa aiqadha ahla wa ahya lailah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengikat kencang sarung beliau, kemudian membangunkan istri beliau dan menghidupkan malam beliau. Nah, kalau Isra dan Mi'raj itu ada keutamaan, pasti akan ada hadis yang berbicara seperti ini. Ya enggak? Dulu Nabi SAW menghidupkan malam Isra Mi'raj, pasti ada, tapi enggak ada sama sekali. Menunjukkan bahwa tidak disyariatkan sama sekali untuk melakukan ritual apapun di malam yang dikira sebagai malam Isra dan Mi'raj. Baik. Kemudian faedah ketiga, keutamaan air Zam-Zam. Air Zam-Zam inilah yang dipakai untuk mencuci kolbunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Ya, yang pertama ketika beliau berada dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, kemudian yang kedua ketika beliau akan naik ke atas langit untuk menerima sholat. Ya, ini keutamaan air Zam-Zam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jadi kalau misalnya orang sakit, kemudian dia minum Zam-Zam dengan niat, ya Allah jadikanlah Zam-Zam ini sebagai penyembuh, maka insya Allah Allah akan berikan kesembuhan melalui Zam-Zam tadi. Ini keutamaan air Zam-Zam. Ya.
Kalau misalnya ada orang merasakan lapar, ya Allah kenyangkanlah aku dengan air Zam-Zam ini. Maka dia minum air Zam-Zam, dia akan kenyang. Makanya dulu para ulama, di antara mereka ada yang belajar di Masjidil Haram, belajar di Mekah, tanpa ada bekal makan sama sekali. Lalu bagaimana mereka survive? Survive-nya dengan minum air Zam-Zam. Bayangkan, minum air Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam itu sangat dicari, karena dia memang mengandung keberkahan. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Nailul Awtar, qauluhu ma'u Zamzam lima syuriba lahu fihi dalilun ala anna ma'a Zamzam yanfa'u syarib. Ya. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa air Zam-Zam itu membawa manfaat bagi orang yang meminumnya. Li ayyi amrin syaribahu li ajli. Untuk segala perkara yang dia jadikan tujuan meminum air Zam-Zam tersebut. Kana min umurid dunya aw lil akhirah. Baik itu dalam urusan perkara dunia atau perkara akhirat. Misalnya dia sakit apa? Sakit pencernaan. Ya Allah, lambung saya sakit terus ini. Padahal mau Ramadan ini, mau puasa. Minum Zam-Zam, ya Allah, dengan Zam-Zam ini mudah-mudahan kau sembuhkan penyakit. Insyaallah sembuh. Ini kelebihan yang Allah berikan dengan air Zam-Zam. Li'anna ma fi qaulihi lima syuriba lahu min siyagil umum. Karena ucapan Nabi SAW bahwa air Zam-Zam itu sesuai dengan niat meminumnya, maka ini lafadznya itu umum. Jadi untuk apa saja, ya. Makanya ini dulu waktu kita di pondok pesantren, waktu kita masih mondok di pesantren, ada tetangga itu yang baru pulang umroh, namanya santri ya, dikasih oleh-oleh air Zam-Zam tuh senangnya luar biasa, walaupun cuma secangkir yang itu loh, Bapak dan Ibu tahu kan, cangkirnya yang dibawa oleh jamaah haji umroh itu ya, kecil loh. Senangnya luar biasa waktu mondok dulu. Kemudian kita bawa ke kamar, terus kita ngomong, apa ini kira-kira yang kita inginkan dengan doa kita sambil minum Zam-Zam ini. Waktu itu nggak kepikiran nikah ya Pak. Ini antum nanti kalau ada yang umroh bawa Zam-Zam, ini bisa dipraktekkan. Terus kemudian ada di antara kami itu yang bilang, kita berdoa aja ya, dengan Zam-Zam ini mudah-mudahan Allah jadikan urusan kita mudah untuk bisa belajar di hadapan para ulama. Oh iya, itu yang bagus. Akhirnya apa? Semuanya minum air Zam-Zam itu ya, tapi nggak tahu ya, pokoknya itu secara zahir yang diniatkan. Nggak tahu kawan-kawan bilang apa dalam hatinya ya, tapi itu yang zahirnya, terus kita minum. Alhamdulillah Allah mudahkan belajar ke Yaman semua. Masya Allah, walaupun nggak bertepatan waktunya, tapi semua orang yang minum Zam-Zam di ruang itu, ya mereka bertemu semua di Yaman. Masih ingat nggak kita dulu minum air Zam-Zam? Ya, jadi masya Allah, ya Zam-Zam itu memiliki keutamaan. Ya, makanya kata Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, beliau mengatakan bahwa lafadznya itu umum, baik itu untuk dunia maupun untuk akhirat. Ya, misalnya mau nikah nih antum, adik-adik yang belum menikah nanti ya, sambil minum Zam-Zam, Allahumma zawwijni imra'atan sholihatan. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan seorang wanita yang salehah. Minum. Ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Dulu ada yang seperti itu ya. Ketika Allah berikan dia rezeki dari Yaman juga, bisa umroh dari Yaman. Umroh dari Yaman kan cuma 5 juta. Haji itu cuma 15 juta. Saya nggak punya 15 juta jadi nggak bisa haji ya. Bisanya cuma 5 juta. 5 juta umroh ke Saudi. Kemudian tapi bukan naik pesawat Pak, naik bus. Naik bus 2 malam dari Son'a ke Makkah. Nah itu tiap hari kan dapatnya Zam-Zam. Ya jadi ya waktu itu bulan Ramadan habis buka puasa kan, namanya orang buka puasa ya. Buka puasa kan waktu istijabah juga kan. Buka puasa minumnya Zam-Zam. Terus minta dinikahkan dengan wanita soleh. Alhamdulillah dikabulkan. Ya Masya Allah. Makanya kita jangan meremehkan keberadaan air Zam-Zam. Inilah air yang dipakai untuk mencuci kolbunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keutamaan air Zam-Zam. Kemudian yang keempat, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meminum, diberikan pilihan ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, kan beliau diberi pilihan mau minum susu atau mau minum khamar. Beliau alaihi salatu wasallam memilih untuk meminum susu. Maka kata Jibril alaihi salam, asabtal fitrah. Ya, apa yang menjadi pilihanmu ini sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia yang masih bersih, dia akan menolak khamar. Makanya
sebenarnya semua apa yang ada dalam ajaran Islam ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Apa sih yang nggak sesuai dengan fitrahnya manusia? Islam mengajak orang untuk mengibadahi Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang banyak. Sesuai dengan fitrah manusia? Sesuai. Kenapa? Kalau ada banyak Tuhan, pasti fitrah kita akan, nanti berkelahi Tuhannya nanti ya. Ada dua nanti, ini nggak senang, nanti berkelahi Tuhannya. Tapi kalau Tuhannya satu, ya maka akan terjaga dunia. Ya, semuanya kembali kepada satu Tuhan. Sesuai fitrah enggak? Sesuai fitrah. Ya. Misalnya Islam memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, tentu orang yang sudah dilahirkan oleh ibunya, dirawat oleh bapaknya, bapak yang menafkahi, orang kalau sesuai dengan fitrah yang masih bersih, pasti dia akan mengatakan, oh orang ini banyak jasanya kepada saya, maka saya harus balas jasanya. Ya enggak? Kalau fitrahnya masih bersih. Nah, kecuali kalau sudah banyak kotoran-kotoran yang masuk ke dalam kepala dia. Tapi orang yang fitrahnya bersih, pasti dia tahu orang yang banyak jasanya, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Makanya perintah untuk berbakti kepada orang tua ini adalah perintah yang sesuai dengan fitrah. Temukan saja apa perintah Islam yang nggak sesuai dengan fitrah. Semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Makanya kata Syekh Al-Bukhti rahimahullahu taala mengatakan, ya kalau Islam itu didakwahkan dengan benar, dengan lurus, tidak ada campur aduk dengan adat tradisi, Islam yang murni ini kita sampaikan kepada kaum muslimin, insya Allah orang berduyun-duyun masuk Islam. Ya, tapi dengan syarat Islam yang murni. Makanya Islam itu banyak orang yang masuk Islam itu di Barat. Kenapa? Karena orang-orang yang mendakwahkan Islam di Barat itu mereka berjalan di atas manhaj yang sahih. Ya, berada di atas manhaj akidah yang benar. Ya, menyembah satu Tuhan. Coba kalau misalnya kita boleh misalnya minta kepada kuburan, orang Barat mau nggak masuk Islam? Nggak mau. Ngapain? Ya, dulu kami mintanya kepada Yesus Kristus, kepada Nabi Isa, sekarang kok boleh minta ke kuburan? Kuburan sama Nabi Isa mana yang mulia? Nabi Isa. Lah kenapa kalian nyuruh kami meninggalkan minta kepada Nabi Isa, minta kepada Bunda Maria, tapi sekarang boleh minta ke kuburan? Nggak mau dia. Tapi coba kalau kita berada dalam akidah yang benar, boleh nggak minta ke kuburan? Nggak boleh. Oh ya benar. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Benar. Kita meninggalkan peribadahan kepada Nabi Isa, ya minta kepada Nabi Isa, minta kepada Bunda Maria, tapi mintanya kepada Allah, sesuai dengan fitrah. Makanya, tapi apa? Dakwahkan yang lurus. Dakwah kita lah dakwah yang lurus. Maka dia sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Nggak usah neko-neko. Sampaikan saja Islam apa adanya, murni, tanpa harus dikotori dengan macam-macam. Ya, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah. Padahal waktu itu khamar belum diharamkan. Tapi apa? Nabi udah nggak suka sama khamar. Fitrahnya itu masih bersih, nggak suka sama khamar. Baik. Kemudian faedah yang kelima, ya Nabi itu menerima perintah sholat. Ya, kemana? Dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di atas langit. Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit untuk menerima sholat. Perintah sholat. Maka ini dalil yang sangat jelas bahwa Allah itu di langit. Ya bukan di mana-mana seperti yang disebutkan oleh sebagian orang. Allah ada di mana-mana. Ngapain Nabi naik ke atas langit untuk berjumpa dengan Allah? Kalau Allah di mana-mana ya cukup aja beliau duduk di rumahnya, terima perintah sholat, ya enggak? Tapi beliau di mi'rajkan ke atas langit untuk menerima perintah sholat. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang itu beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy-Nya ada di atas langit. Makanya Nabi SAW dulu pernah menguji seorang budak wanita. Jadi ada sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam, dia pernah menampar budak wanitanya. Saking marah waktu itu dia menampar budak wanitanya, kemudian dia menyesal. Lalu dia ingin membebaskan budak wanita tadi karena dia telah berbuat melampaui batas. Maka budak wanita ini diuji terlebih dahulu oleh Nabi SAW sebelum dibebaskan. Ya, ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Yang pertama, beliau bertanya kepada budak wanita tersebut, ya, aina Allah? Allah di mana? Kemudian budak wanita tadi mengatakan, fis sama. Allah di atas langit. Wa man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Dengan dua pertanyaan ini, Nabi SAW membebaskan budak wanita tadi. I'tiqha fa innaha mu'minah.
Bebaskan budak wanita ini karena dia termasuk seorang wanita yang beriman. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Ya, ini akidah yang nggak benar. Kalau Allah ada di mana-mana, WC itu tempat. Ada nggak Allah di WC? Ya, tentu nggak ada. Maka ini adalah akidah yang menyimpang. Allah ada di atas langit, di atas arsy-Nya. Ngapain Nabi SAW diangkat ke atas langit untuk menerima perintah sholat dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang Allah itu ada di mana-mana. Baik. Kemudian yang keenam, Isra dan Mi'raj ini, pada perkara Isra dan Mi'raj ini terdapat banyak sekali perkara-perkara gaib. Ya, perkara yang mungkin tidak bisa dinalar dengan otak kita. Pembelahan dada Nabi alaihissalam, buraq, ya, kendaraan yang lebih tinggi daripada keledai dan lebih rendah daripada bighal, yang sekali dia melangkah maka jarak yang dia tempuh sepanjang cahaya. Ini satu hal yang tidak masuk akal. Kemudian adanya pintu-pintu langit. Nabi SAW naik ke atas langit, kemudian ada pintu-pintunya. Kemudian tentang Baitul Ma'mur, tempatnya malaikat, Sidratul Muntaha, surga dan neraka. Ini semua perkara-perkara yang di luar nalar kita. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, fajami'u ma warada min syakki sadr wastikhrajil qalb wa ghairi dzalika minal umur al-khariqah lil adah mimma yajibu taslim lahu duna ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi li salahiyati al-qudrati fala yastahilu syai'un min dzalik. Ya. Maka semua perkara yang disebutkan berupa pembelahan dada, pengeluaran kalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, ini merupakan perkara-perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Ya, kebiasaan manusia nggak ada hal-hal yang seperti ini. Maka apa yang wajib bagi kita? Yajibut taslim lahu. Wajib untuk tunduk menerima kabar-kabar tersebut. Duna ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi. Tanpa perlu berpaling kemudian memalingkan kabar-kabar tersebut dari hakikatnya. Misalnya maksud dari membelah dada itu adalah diceramahi misalnya, dikasih tausiah sehingga dadanya menjadi lapang. Ya, karena ada sebagian orang terutama yang mengikuti madrasah aqlaniyah, yang mengikuti pemikiran-pemikiran rasionalitas seperti Muhammad Abduh, ya, seorang ulama Al-Azhar, ya, disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti bahwa Muhammad Abduh termasuk yang menyelewengkan makna Isra dan Mi'raj. Ya, maka nggak perlu mengikuti mereka. Ya sudah, kita terima saja. Itu namanya mukjizatnya Nabi alaihissalatu wassalam, atau dalil min dalail nubuwah, tanda dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita untuk menerima. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, cukup bagi Allah untuk mengatakan kun, jadilah, fayakun. Maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu kemudian kita palingkan ya mukjizat-mukjizat tersebut pada perkara-perkara yang bisa diterima oleh akal kita. Cukup bagi kita mengatakan Allah Maha Kuasa untuk melakukannya, maka Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini berkaitan ya. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung di-mi'rajkan langsung ke atas langit? Kenapa kok ada fase dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini beliau ke Baitul Maqdis? Padahal kan kalau dari sisi kemuliaan Masjidil Haram itu kan lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Kalau sholat di Masjidil Haram itu 1000 kali lipat. Kalau sholat di Masjidil Aqsa kalau saya tidak salah 500. Karena Masjid Nabawi 1000. Iya. Nah, kedudukan Masjidil Haram ini lebih utama. Tapi kenapa kok ada perjalanan menuju Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Nah, tujuannya nanti ya ketika beliau kembali. Ya, kalau misalnya beliau hanya bercerita saya naik ke atas langit, nggak ada orang-orang Quraisy yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Ya nggak? Karena nggak ada, masa musyrikin pernah ke surga kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah mereka ke Baitul Ma'mur kan? Sehingga apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini tidak ada yang bisa mengkonfirmasi kalau beliau langsung naik ke atas langit. Ya. Tapi kalau beliau ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, melihat bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, pintu-pintunya, tiang-tiangnya, ketika dia kembali ke kota Makkah, ada orang-orang yang bisa mengkonfirmasi ya apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka juga sudah pernah ke Baitullah, ya, ke Baitul Maqdis.
Tapi ya tetap saja ya useless. Ya namanya tidak beriman ya tidak beriman. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak untuk memberikan hidayah, mereka tetap saja. Walaupun apa yang diceritakan oleh Nabi SAW sama dengan apa yang mereka lihat dari Baitul Maqdis, tetap saja mereka tidak mau beriman. Baik. Kemudian yang ke-8. Nah, ini yang relevan dengan keadaan kita sekarang. Ya, beberapa malam belakangan ini ya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi di Israel ya mereka melakukan tekanan-tekanan kepada kaum muslimin. Mereka itu nggak senang kalau kaum muslimin itu menunjukkan syiar. Kan kemarin kan malam 27 Ramadan kaum muslimin berkumpul untuk mencari Lailatul Qadar. Dan bahkan bukan malam 27 saja, sebelum-sebelumnya di 10 malam terakhir ini luar biasa kaum muslimin berkumpul di Baitul Maqdis. Ya. Nah, makanya ketika mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah semacam ini, ya orang-orang Yahudi nggak suka. Ya. Tapi kumpul-kumpulnya itu untuk ibadah ya. Kalau kumpul-kumpulnya main karambol, nggak takut orang Yahudi ya. Atau kumpul-kumpulnya itu konser dangdut, insya Allah nggak dibubarkan oleh orang-orang Yahudi. Coba aja buat konser dangdut di Baitul Maqdis, senang orang Yahudi. Tapi karena kumpul-kumpulnya ini untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya menunjukkan persatuan dan syiar Islam, maka mereka tidak suka. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan kita kembali tentang posisi pentingnya Baitul Maqdis. Jangan dilalaikan. Baitul Maqdis itu hendaknya kita berupayakan ya. Kita punya cita-cita untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke tangannya kaum muslimin. Lepas dari cengkeramannya orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Harus ada upaya dari kaum muslimin. Jangan dilupakan, Baitul Maqdis adalah tempat mulia. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kita sebelum Allah pindahkan ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah di Masjidil Haram. Harus ingat kaum muslimin semuanya, mereka harus punya cita-cita bagaimana caranya agar Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Baik. Kemudian dari kisahnya Nabi SAW ketika beliau naik ke atas langit, beliau bertemu dengan banyak para nabi. Semua nabi menyambut beliau dengan penuh kehangatan. Marhaban, ya, bibni saleh, kata Adam alaihissalam, marhaban bibni saleh wa nabi saleh. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Adapun dengan nabi-nabi yang lainnya, marhaban bi akhi saleh wa nabi saleh. Ya, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Ini menunjukkan bahwa kita disunahkan untuk menyambut orang-orang yang mulia dengan penuh pemuliaan. Ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, misalnya orang tua, misalnya guru, ya. Guru kita datang, sambut. Jangan kemudian dicuekin. Kadang ada guru datang ke majelis, ya muridnya cuek saja begitu. Ya, ini suatu hal yang kurang adab. Lihat bagaimana Nabi SAW beliau disambut oleh nabi-nabi yang lainnya. Demikian juga orang tua kita. Orang tua kalau datang ke rumah sambut. Ya, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kita sambut dengan penuh pemuliaan, cium tangannya, kemudian dipersilahkan. Jangan kemudian dicuekin. Ada orang tua datang, oh yowes Pak Luguh ya, kurang penyambutannya kepada orang tua. Ya, ini menunjukkan bahwa disunahkan bagi kita untuk menyambut orang-orang yang memiliki kemuliaan. Baik. Kemudian yang ke-10, ini masalah siksa. Ketika Nabi SAW melihat orang-orang yang disiksa dengan kuku-kuku dari tembaga, ini peringatan bagi kita semua untuk menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita mudah untuk ya membicarakan aib saudara kita. Ya, kecuali dengan suatu hal yang diperbolehkan dalam syariat, seperti orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan. Ya, misalnya dia menunjukkan sikap penentangan kepada syariat Islam, antipati kepada Islam. Nah, ini orang nggak punya kehormatan. Ya, kita nggak apa-apa sampaikan kepada manusia tentang kebejatannya. Ya, menolak syariat Islam, anti-Islam, nggak mau Islam ini bangkit di tengah-tengah negeri kaum muslimin. Ya, nggak ada kehormatan kalau dia terang-terangan seperti ini. Tapi kalau misalnya kaum muslimin yang kita kenal dia sebagai seorang muslim, ya kemudian dia terjatuh pada kesalahan, ya ada aib yang dia lakukan, maka kita tutupi. Ada pemuliaan, ya kehormatan seorang muslim. Ya, inna a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya kehormatan diri kalian haram untuk kalian jatuhkan.
Maka hati-hati kita. Ya, Nabi melihat orang yang mencakar-cakar ini tujuannya agar apa? Diingatkan kita hati-hati dari lisan kita. Ya. Kemudian juga kisah Isra dan Mi'raj ini ya pentingnya ada satu pelajaran bahwa pentingnya kita menyesuaikan amalan dengan ucapan. Ini kemarin yang kita sampaikan ya, ada orang yang digunting mulutnya ya. Ada orang yang digunting, disiksa dengan digunting mulutnya. Ketika Jibril ditanya, siapa ini wahai Jibril? Ini orang-orang penceramah ini ya. Para penceramah. Naudzubillah. Tapi yang omongannya tidak sesuai dengan kelakuannya. Jarkoni. Ujar ning ora ngelakoni ya. Maka ini adalah peringatan bagi orang-orang yang menyampaikan kebaikan kemudian dia melupakan dirinya sendiri. Kemudian yang ke-12 ya, ketika Nabi SAW melihat para malaikat 70.000 malaikat ya yang setiap harinya keluar dari Baitul Ma'mur, ini menunjukkan tentang banyaknya jumlah malaikat. Para ulama menyebutkan kalau dibandingkan jumlah manusia ya dengan jumlah malaikat, maka yang lebih banyak adalah para malaikat. Allah Ta'ala berapa jumlahnya? Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ya, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah pasukan Rabbmu kecuali hanya Dia saja, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui berapa jumlah pasukannya Allah, yakni para malaikat. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfi zamam au zimam ma kulli zimamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Nanti malaikat neraka jahanam akan didatangkan pada hari kiamat, dan ketika itu dia ditarik dengan 70.000 tali kekang, yang setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Besarnya neraka jahanam ya. Jadi untuk menarik neraka jahanam itu 70.000 tali kekang diperlukan, yang masing-masing tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 4,9 miliar malaikat. Luar biasa. Ya, ini hanya malaikat yang bertugas untuk menarik tali kekang neraka jahanam, bukan malaikat-malaikat lainnya, belum termasuk malaikat lainnya. Baik, kemudian 13, faedah yang ke-13 tentang tingginya kedudukan salat wajib yang 5. Ya, jadi ini bukan sembarangan salat wajib yang 5 ini. Ada beberapa kedudukan salat wajib yang 5 dalam kisah Isra dan Mi'raj. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti' bahwa dari peristiwa Isra Mi'raj kita bisa mengetahui keistimewaan salat 5 waktu. Yang pertama, diwajibkannya itu langsung. Jadi bukan enggak pakai perantaraan. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan Nabi untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kemudian diwajibkan pada malam yang mulia, pada malam Isra Mi'raj. Kemudian diwajibkannya itu di tempat yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Ya, di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Ya, bukan di atas gunung Gua Thur ya, atau gunung Jabal An-Nur, bukan. Tapi bukan di Jabal Tursina sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah, tapi di Sidratul Muntaha, menunjukkan ketinggian salat. Kemudian ketika diwajibkan pertama kali, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika diwajibkan pertama kali salat itu 50 waktu. Jumlah yang sangat banyak, menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 50 waktu salat yang pertama kali syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya bahwa boleh bagi kita untuk memberikan nasihat kepada orang yang terlihat membutuhkan nasihat walaupun dia tidak memintanya. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada Rasulullah tentang jumlah rakaat salat. Nabi enggak meminta pertimbangan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tanya, kayaknya Nabi SAW butuh bimbingan. Nanya, apa yang diwahyukan, diperintahkan oleh Rabbmu? Salat 50 waktu. Nah, kemudian beliau memberikan nasihat. Ya, beliau memberikan nasihat bahwa umatnya tidak akan mampu, minta kembali keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya melihat ada orang yang kebingungan, ya, enggak perlu nunggu dia bertanya. Ya, kita boleh memberikan misalnya, "Mas, ada apa? Kok celingak-celinguk? Anu Pak, WC-nya mana? Oh, situ belakang." Ya. Malu bertanya, tanya Mbah Google gitu ya. Ya. Jadi kita kalau misalnya lihat ada saudara kita butuh permasalahan, ada permasalahan yang dihadapi, enggak apa-apa kita ngasih nasihat walaupun dia enggak minta. Kemudian faedah ini faedah yang menarik, Masya Allah ya, bahwa pengalaman itu adalah guru yang berharga.
Nabi Musa alaihissalam ketika menyarankan kepada Nabi alaihissalam tentang sholat, beliau mengatakan, saya juga sudah pernah menerapkan ini pada Bani Israel. Ternyata susah sekali mereka untuk menerimanya. Nah, ini menunjukkan bahwa pengalaman adalah guru yang berharga. Ya, jadi jangan kita menyepelekan pengalaman. Makanya terkadang kita itu kalau menghadapi sesuatu itu perlu untuk bertanya kepada para sesepuh. Ya, mungkin kita dari sisi ilmu agama kita memiliki kelebihan, mungkin belajar lebih banyak. Tapi dari sisi pengalaman hidup, mereka mungkin berkali lipat dari kita. Ya, kita biasa hidup di suasana yang enak. Orang tua dulu mungkin banyak menghadapi banyak permasalahan. Ya, pengalaman hidupnya jauh lebih banyak. Maka nggak apa-apa kita bertanya kepada mereka, berbagi pengalaman. Makanya saya itu senang kalau duduk sama orang yang lebih tua. Ngobrol tentang suatu tempat, cerita. Kenapa? Karena banyak pengalaman yang dihadapi oleh mereka yang mungkin kita nggak dapat itu dalam hidup kita. Baik, ini pengalaman adalah guru yang berharga. Kemudian faedah yang ke-16, kita bisa melihat bagaimana kasih sayang dan perhatian Nabi Musa alaihissalam dan Rasulullah kepada kaum muslimin. Ini yang kita sebutkan kemarin, yang menjadi karakter kita. Sayang kita kepada saudara kita sesama muslim. Kebaikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, kita berikan. Kesulitan apa yang bisa kita hilangkan dari mereka, kita coba untuk menghilangkannya. Kemudian yang ke-17, bahwa rahmat dan kemurahan Allah atas umat ini ya tampak sekali, di mana waktu sholat yang 50 kali diringankan oleh Allah menjadi 5 kali. Kemudian adanya penetapan nasakh, jadi penghapusan hukum dalam syariat Islam walaupun belum diamalkan. Ya, salat 50 waktu itu belum sempat diamalkan, tapi sudah dihapus terlebih dahulu hukumnya oleh Allah, diubah menjadi salat 5 waktu. Sehingga dalam Islam dikenal konsep an-nasakh. Ya, ada syariat yang dulunya seperti ini, kemudian dihapus digantikan dengan syariat yang baru. Kemudian yang ke-19, bahwa agama dibangun dengan wahyu bukan dengan akal. Barang siapa yang menomorsatukan akalnya, maka dia tidak akan bisa mencerna, ya, tidak akan bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin ya Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan begitu cepat dengan naik kendaraan buraq? Nggak bisa diterima oleh akal. Dan kemudian yang terakhir, masih banyak waktunya ya. Baik. Kemudian yang terakhir, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh Nabi dan Rasul. Ya, bagaimana kok ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW? Karena beliau alaihissalam lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi imam sholat di hadapan para nabi lainnya. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Adam? Ya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ya, di mana beliau para nabi itu lahir dari beliau, ya, keturunan Ismail dan Ishak ini banyak yang diangkat menjadi nabi. Ya, kenapa beliau tidak dijadikan sebagai imam? Demikian juga kenapa Nabi Adam sebagai nabi yang paling tua? Ya, bahkan bukan hanya nabi yang paling tua, tapi manusia yang paling pertama. Kenapa beliau tidak diperintahkan untuk mengimami? Tapi mengapa Nabi SAW yang diperintahkan? Ya, ini menunjukkan keutamaan Nabi SAW, bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman. Syariat beliau berlaku bagi umat. Ya, setelah beliau tidak ada lagi yang berlaku syariat daripada para nabi. Kalau para nabi diutus pada kaumnya sendiri, adapun Rasul SAW diutus kepada seluruh umat manusia hatta qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, alhamdulillah kita telah jelaskan beberapa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita cukupkan dengan menyebutkan 20 hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dengan demikian selesai pelajaran kita pada hari ini, dan ini mungkin akan menjadi kajian kita terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah nanti pasca Id kita akan kembali melanjutkan dengan pembahasan yang baru, yaitu Bai'atul Aqabah. Ya, Bai'at Al-Aqabah. Yani ini janji setia dari para sahabat yang merupakan penduduk Yathrib atau penduduk Madinah kepada Nabi SAW,
yang menjadi pondasi beliau untuk kemudian hijrah menuju kota Madinah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Bertemu lagi kita insyaallah ba'da Id, nanti akan ada pengumuman dari pihak takmir. Ya, cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.